Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Men's Obsession. Kali ini Men's Obsession sedang bersama Direktur Utama Pelindo II atau Indonesia Port Corporation IPC, Bapak Elvin G. Masasya. Di bawah kepemimpinan beliau, IPC berhasil menorehkan pencapaian dan progres yang luar biasa, terutama dalam mendukung dan mewujudkan program-program kabinet kerja. Seperti apa? Mari langsung saja kita ikuti perbincangannya. Pak Elvin, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak waktunya nih Pak, udah sedikit memberikan waktu untuk kita. Pak, kita mungkin bisa sedikit berbincang-bincang santai ya Pak ya. Pak, baik. Pertama Pak, Pak Elvin ini kan kira-kira 1,5 tahun ya Pak ya, menjabat Direktur Utama Pelindo II. Nah, di bawah kepemimpinan Bapak itu kan Bapak kan ingin membawa Pelindo II menuju world class port dan bertransformasi menuju digital port ya Pak ya. Mungkin pertama bisa sedikit dijelaskan Pak progresnya sudah sejauh mana dan mungkin apa saja yang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi misi itu Pak. Iya, terima kasih. Ketika saya ditugaskan untuk mengelola IPC, sebenarnya sebelum saya di sini, IPC itu sudah melakukan transformasi. Tapi ketika saya ditugaskan, saya melihat transformasi itu mungkin masih harus diteruskan. Jadi saya sebut sebagai second round transformation. Kenapa demikian? Karena dalam kurun waktu sekian lama, kan banyak terjadi perubahan-perubahan di eksternal, di global, dan juga dinamika-dinamika yang saya kira satu perusahaan harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, berbasis dari upaya mengikuti perkembangan zaman itu, saya bersama tim tentu kemudian melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kita sebut sebagai the second round transformation atau transformasi pada periode yang kedua. Nah, apa transformasi yang kita lakukan dan apa hasilnya? Tentu itu pertanyaannya. Ketika saya memulai transformasi yang kedua ini, kita ingin memastikan secara loud and clear mau kemana IPC ini dibawa. Dan kenapa demikian? Karena di eranya pemerintahan Pak Jokowi sebagai presiden itu juga sangat loud and clear di program Nawacitanya bahwa salah satu implementasi dari Nawacita itu adalah bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia atau global axis of the maritim. Nah, karena kita bicara poros maritim dunia, maka tidak mungkin perusahaan yang related dengan maritim tidak menyesuaikan diri untuk bisa sesuai standar dengan negara-negara lain. Dari situlah kemudian saya berpikir bahwa perusahaan ini tentu harus dibawa menjadi satu korporasi yang berkelas dunia di bidang pelabuhan karena terkait dengan aktivitas maritim. Itu sebabnya kemudian kita come up dengan satu vision baru, yakni adalah menjadi pengelola pelabuhan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Itu loud and clear, kita ingin jadi world class port operator. Untuk sampai ke sana tentu nggak bisa begitu saja. Harus ada upaya langkah-langkah yang dilakukan sebagaimana lazimnya best practice di korporasi. Turunan dari vision itu tentu kita siapkan roadmap untuk 5 tahun. Dan itu sudah dimulai sejak tahun 2016. Kami sebut sebagai fit in infrastructure. Fit in infrastructure itu makna sederhananya adalah membangun fondasi tata kelola korporasi. Kemudian di 2017 tahun ini kita masuk pada fase yang disebut dengan enhancement. Enhancement itu artinya peningkatan dari sisi positioning, dari sisi performance dan seterusnya. Di tahun depan 2018 kita berharap masuk pada fase establishment. Sudah established. Di 2019 nanti kita berharap masuk pada fase sustainability. Udah tumbuh secara berkelanjutan, mampu berkompetisi. Dan di 2020 insya Allah akan menjadi world class port operator. Nah, roadmap ini tentu harus kita implementasikan. Dan sejak tahun 2016 yang lalu, 2016 kemarin,
kita punya hal-hal tertentu yang menjadi outcome atau milestone untuk disebut sebagai perusahaan yang fit in infrastrukturnya bagus. Apa? Salah satunya adalah good corporate governance. Karena perusahaan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa landasan GCG. Maka di tahun 2016 saya bersama tim itu menyiapkan bagaimana perusahaan ini mampu dikelola berdasarkan GCG yang baik dan benar. Kemudian di sisi yang lain, bagaimana sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan memiliki sistem sesuai dengan standar kelas dunia. Baik itu aktivitas di perairan, di marine activity, aktivitas di terminal, di darat, dan juga aktivitas pendistribusian yang kita sebut dengan aktivitas logistik related activity. Nah, tentu kalau sistem sudah duduk, kalau strategi sudah duduk, berikutnya kan adalah eksekusi. Dan eksekusi itu tidak mungkin dilakukan hanya sebatas aktivitas bisnis. Harus ada aktivitas-aktivitas supporting. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan culture, kemudian bagaimana mengelola stakeholder, dan lain sebagainya. Setelah itu semua, kita masuk ke fase yang disebut dengan enhancement tahun 2017. Di enhancement ini tentu tidak bisa lagi kita bercerita tentang strategi, tapi sudah eksekusi dan sudah ada hasilnya. Dan itu kita siapkan dengan memperlakukan target-target yang cukup tinggi di setiap area. Lalu di tahun depan seperti saya utarakan tadi, mudah-mudahan bisa masuk pada fase establishment dan seterusnya. Nah, milestone tadi itu tentu nggak bisa juga dicapai tanpa ada langkah-langkah konkret, tanpa ada target-target tertentu, tanpa ada upaya mengeksekusi dengan baik. Lalu apa hasilnya dari apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama yang saya cukup berbesar hati adalah effort kita untuk memperbaiki good corporate governance itu mulai membuahkan hasil. Jika pada awalnya perusahaan ini skor GCG-nya adalah 83, posisi terkini itu sudah 95 lebih. Dan dalam skala 0 sampai 100, 95 itu sudah masuk kategori sangat baik. Itu satu hal. Tapi kan GCG aja nggak cukup. Ada hal-hal lain yang sifatnya performance. Nah, bagaimana cara saya mengelola satu perusahaan di mana aktivitasnya banyak dilakukan oleh anak-anak perusahaan untuk operasionalnya? Saya hanya memperlakukan dua hal sebagai milestone. Yang pertama adalah GCG, yang kedua adalah BOPO namanya. BOPO itu biaya operasional berbanding dengan pendapatan operasional. Kita bikin standar bahwa BOPO perusahaan yang hebat itu harus di bawah 70%. Itu artinya marginnya harus di atas 30%. Dan alhamdulillah dalam setahun terakhir pencapaiannya, BOPO kita sudah berada di kisaran 69 sampai dengan 70%. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, kemudian apakah cukup dengan itu? Jelas tidak. Sebagai perusahaan itu ada dua sisi yang harus dilakukan. Sisi pertama saya sebut sebagai sisi korporasi. Sisi korporasi itu meliputi aktivitas operasional, aktivitas komersial, aktivitas teknik, aktivitas supporting seperti sumber daya manusia, IT, dan lain sebagainya. Itu di korporasi. Di luar korporasi ada aspek yang disebut dengan public satisfaction atau kepuasan publik atau akseptan dari publik terhadap kegiatan kita. Nah, di sisi korporasi itu nggak susah mengukurnya. Bagaimana KPI kita, Key Performance Index, bagaimana revenue kita, bagaimana EBITDA, bagaimana hal-hal yang lain yang bisa diukur secara best practice. Tetapi dari sisi public satisfaction, apa yang dirasakan publik dengan keberadaan satu port? Apakah pelayanannya lebih baik? Atau apakah ada achievement-achievement yang memberikan pride kepada bangsa? Atau apakah ada hal-hal yang bisa membantu secara langsung perekonomian kita dirasakan oleh masyarakat? Dari sisi publik itu saya melihat beberapa achievement kita adalah satu, di dwelling time. Kita menurunkan dwelling time secara signifikan dari sebelumnya 5-6 hari ke berkisar sekarang 3 harian. Dan tentu kita harapkan bisa lebih rendah dari itu. Yang kedua,
pelabuhan sudah dipersepsikan sebagai tempat yang Kumuh ya Pak. kumuh, Iya, betul. dipersepsikan sebagai tempat yang sangar. Nah, setelah kita melakukan transformasi, harusnya persepsi berubah. Iya, betul. Bagaimana caranya mengubah itu? Dengan menerapkan sistem. Jadi kalau kita ingin sampaikan apa saja achievement-achievement yang bisa dirasakan langsung oleh publik, itu adalah tadi misalnya dwelling time. Kemudian di pelabuhan yang dikelola APC, mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang bersifat persepsi tadi. Iya. Kenapa demikian? Karena sekarang ini nggak ada lagi cash transaction di pelabuhan. Kita terapkan satu sistem yang namanya non-cash transaction atau cashless management yang didasari oleh electronic payment atau electronic service. Jadi aktivitas-aktivitas di korporasi itu harus memberikan dampak secara publik dirasakan langsung. Dan kalau ditanya apa hasil dalam sekian tahun, 2 tahun terakhir bertransformasi, di pelabuhan di Kuala APC tidak ada lagi cash transaction. Semuanya menerapkan by system. Kemudian tidak ada lagi dokumen-dokumen yang sifatnya hard paper. Sekarang sudah berbasis elektronik. Jadi yang pertama adalah implementasi electronic service di IPC. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana tingkat kepuasan dari publik terhadap kita. Itu diukur dari indeks kepuasan pelanggan. Indeks kepuasan pelanggan kita dalam 2 tahun terakhir angkanya sudah di atas 4,15, 4,2, yang indikatornya adalah 1 sampai 5. Artinya sudah sampai pada fase memuaskan pelanggan. Sudah memuaskan itu. Dan berikutnya yang tadi saya sampaikan, bagaimana menurunkan dwelling time, Iya, bagaimana mengubah persepsi bahwa pelabuhan itu yang dulu sangar, betul. penuh dengan pungutan-pungutan, menjadi pelabuhan yang lebih bersih, profesional, dan memiliki multiplier efek langsung kepada masyarakat. Jadi singkatnya, apa sih achievement-achievement tadi? Secara korporasi mudah diukur, Iya. dan secara publik demikian. Tetapi kalau ditanya saya pribadi, apa yang paling mengesankan saya, yang membuat saya feel cukup merasa berterima kasih dengan kesempatan mengelola di pelabuhan adalah kita di tahun 2017 ini berhasil untuk pertama kalinya mendatangkan kapal-kapal raksasa ke Tanjung Priok. Kalau sebelumnya kapal-kapal itu hanya datang ke Singapura, dan dari Singapura baru ke Jakarta pakai kapal yang lebih kecil. Tapi sejak bulan April 2017 kita sudah bisa memiliki kapal raksasa langsung dari Jakarta ke Los Angeles Amerika, dan dari Los Angeles ke Jakarta dengan kapal yang kapasitasnya di atas 10.000 TEUs. Kapal 10.000 TEUs itu panjangnya sekitar 400 meter loh, dan dia bisa mengangkat lebih kurang 10.000 kontainer. Iya, Nah, apa implikasinya dari sini? Implikasinya adalah menurunkan biaya logistik, iya betul. mempercepat barang itu sampai ke tujuannya, mempermudah arus keluar masuk barang secara internasional. Iya. Nah, inilah salah satu dampak langsung dari proses transformasi yang kita lakukan. Tentu kemudian pertanyaannya, kenapa kapal itu bisa datang ke Indonesia? Iya. Kapal bisa datang ke Indonesia kalau pelabuhannya kita sesuaikan requirement-nya sesuai dengan kaidah internasional. Pertama dari sisi infrastruktur. Infrastrukturnya itu dari pelabuhan ada yang disebut dengan draft, kedalaman air laut, sehingga kapal-kapal besar itu kalau datang dia nggak nyangkut. Nah, kita sekarang sudah punya draft 16 meter. Itu sesuai dengan standar internasional, bisa menerima kapal-kapal besar. Kemudian yang kedua, biayanya harus kompetitif. Nah, biaya-biaya yang kita terapkan ini sekarang dari sisi laut, dari sisi pengelolaan di terminal, itu relatif sudah tidak terlalu jauh beda dengan Singapura. Iya. Yang ketiga, persyaratan kapal datang adalah ketika dia datang ke Jakarta bawa barang, bawa kontainer, tentu persyaratannya dia juga waktu keluar harus bawa kontainer. Iya. Nah, itu kemudian membuat kita harus berupaya agar Tanjung Priok ini bisa menjadi cargo consolidation namanya. Cargo consolidation itu kontainer-kontainer yang dari daerah lain, dari Semarang, dari Palembang, dia jangan lagi ke Singapura, tapi ke Jakarta, pindah ke kapal besar, dari kapal besar baru dibawa langsung ke luar negeri. Nah, singkatnya, bagi saya, beberapa achievement tentu ini belum selesai.
ini belum final. Ini adalah hasil-hasil antara yang sudah bisa kita lakukan, kita peroleh sebagai implikasi dari penerapan second round transformation tadi. Pertama adalah perbaikan secara korporasi, GCG. Itu alhamdulillah sudah lebih baik. Kedua, secara kinerja, baik itu kinerja keuangan dari sisi revenue, EBITDA, BOPO, dan lain sebagainya. Selama 3 tahun terakhir bertumbuh terus, dan kemudian kinerja secara operasional, kita bisa memperbaiki dwelling time, meningkatkan kualitas servis, dan kemudian bisa mendatangkan kapal besar ke Jakarta. Ini adalah sebagian achievement yang saya rasa banyak manfaatnya kepada Indonesia, banyak manfaatnya kepada perekonomian, dan secara tidak langsung ini juga menunjukkan bahwa kita mendukung penuh program pemerintahan Jokowi JK untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan ini juga berimplikasi pada tugas-tugas kita bagaimana meningkatkan konektivitas, menurunkan kos logistik, dan bahkan lebih dari itu memperluas lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas ini kan menimbulkan multiplier effect. Adanya aktivitas baru, adanya transportasi baru, dan ini memperluas lapangan pekerjaan. Itu kira-kira singkat. Pak, kalau untuk mewujudkan itu semua kan tidak mudah ya Pak. Ada masih Pak selama ini kendala atau tantangan yang dihadapi Bapak dan tim? Setiap yang namanya perubahan sudah merupakan hukum alam, pasti ada yang menerima, ada yang netral, ada yang resisten dengan berbagai alasan. Dan kita harus pahami bahwa itu adalah tantangan. Lalu bagaimana menghadapi tantangan? Saya berpikiran apapun tantangan itu kan harus dihadapi, harus disikapi. Salah satu solusinya adalah open communication, membuka komunikasi kepada seluruh stakeholder secara terang benderang, dan jangan pernah ada personal interest atau passive interest. Jadi apa yang kita lakukan diharapkan memberikan added value bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan pelabuhan, langsung maupun tidak langsung. Jadi kata kuncinya komunikasi. Nah, bagaimana saya membangun komunikasi ini? Komunikasi kan kita bagi dua, komunikasi di internal, sehingga vision kita, roadmap kita, strategi kita, apa yang mau kita lakukan bisa di buy in oleh internal kita. Saya sebutnya sebagai internalisasi dari program. Untuk itu kita menyiapkan beberapa pola. Saya menyebutnya level communication. Yang paling atas saya masukkan di situ adalah rapat koordinasi korporasi secara nasional. Kita sebut Rakornas. Di bawah itu saya sebut namanya manajemen forum. Jadi dilakukan secara reguler, hampir setiap 3 bulan sekali. Di bawah itu ada namanya business performance review. Kemudian di bawah itu ada namanya VP forum atau Vice President forum, di mana senior manajemen saya persilakan untuk melakukan brainstorming, mereview dan membuat masukan kepada direksi. Apakah cukup? Tidak. Tentu dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir saya harus meluangkan cukup banyak waktu untuk berinteraksi langsung dengan seluruh karyawan, baik itu di kantor pusat maupun di cabang-cabang. Selain sebagai site visit, melihat perkembangan, saya juga berdialog dengan karyawan-karyawan, karyawati. Harus bertanya aspirasi mereka apa, harus bertanya apa ekspektasi mereka tentang perusahaan ini, dan saya menyampaikan mau dibawa kemana perusahaan ini. Karena pada prinsipnya dalam pandangan saya, perusahaan yang hebat itu kalau dia punya 3 kriteria. Yang pertama adalah adanya kesepemahaman pemikiran dari seluruh unsur perusahaan, mau dibawa kemana perusahaan itu, sehingga ada soliditas, ada unity di situ, ada kebersamaan. Yang kedua adalah loyalitas tunggal pada kepentingan perusahaan. Jadi tidak boleh ada loyalitas yang lain. Yang ketiga harus ada kecakapan yang memadai.
Kecakapan yang memadai ini salah satunya adalah kalau mereka dapatkan informasi langsung, mereka dapat kesempatan menambah pengetahuan. Nah, 3 persyaratan ini itu harus ada di perusahaan. Salah satu caranya adalah melalui komunikasi internal tadi. Itu untuk internal. Yang kedua adalah komunikasi eksternal. Saya sebut ini sebagai bagian dari managing stakeholder. Kita harus berkomunikasi dengan 18 kementerian. Saya harus berkomunikasi dengan otoritas pelabuhan, dengan syah bandar, dengan pekerja, dengan buruh, dengan NGO, dan segala macam. Spiritnya adalah kita open komunikasi, kita nggak punya vested interest, dan kita yakinkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini sejatinya akan memberikan added value bagi semua pihak. Karena ada transparansi, ada kepastian berusaha, dan ada kesempatan bagi semua pihak untuk bersama-sama mengembangkan pelabuhan. Dalam konteks itu, saya juga punya pandangan bahwa era sekarang dalam mengelola korporasi, khususnya di industri pelabuhan, sebaiknya jangan lagi berkompetisi, tetapi berkolaborasi. Dan itu artinya berbagi masa depan. Berbagi masa depan ada istilahnya share the future. Share the future. Itulah jargon-jargon baru yang kita harus terapkan untuk mengembangkan korporasi menghadapi tantangan-tantangan, baik karena tidak paham maupun karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Begitu kira-kira. Kalau bisa sedikit dijelaskan Kak strategi-strategi IPC ini dalam mendorong kelancaran arus barang ekspor impor. Sebagian tadi sudah saya sampaikan, tentu kita melakukan perbaikan, pembenahan, dan pengembangan. Jadi awalnya kira-kira begini, ketika saya ditugaskan ke perusahaan ini, saya sebutkan yang saya melakukan cuma 4 hal saja. 4 hal itu yang pertama adalah meneruskan yang sudah baik. Kita sebut ini sebagai going concern. Yang kedua, menyelesaikan yang belum selesai. Kita sebut ini sebagai pending matters. Yang ketiga adalah meluruskan yang belum lurus. Ini disebut governance, tata kelola. Yang keempat, mengerjakan yang belum sempat dikerjakan. Namanya business development. Nah, dengan cara ini sebenarnya kita tidak reinventing the wheel. Tidak perlu start from zero. Yang sudah baik kita teruskan, yang belum baik kita perbaiki, yang belum ada kita bangun. Maka saya sebut tadi pembenahan, pengembangan, dan pembaharuan. Nah, dengan cara ini maka strategi yang kita tempuh adalah misalnya di bidang operasional. Saya berkeinginan perusahaan ini menghirup semangat zaman. Dan hari gini, zaman now kata orang, itu adalah era digitalisasi. Maka port harus bisa beroperasi dengan cara digital. Digital artinya nomor dokumen, semua harus elektronik. Dan kita sudah mulai mendigitalkan ini sejak tahun 2016 kemarin, di mana di sisi perairan sudah ada satu sistem yang kita sebut dengan INAPORTNet. Jadi kalau kapal datang, dokumen-dokumen itu nggak perlu lagi lewat darat, sudah bisa pakai elektronik. Lalu di darat juga demikian. Ini kita sebut sebagai satu sistem elektronik. Istilah kita misalnya terminal operation system untuk handling kargo di terminal, itu juga elektronik. Di sisi keuangan, pembayaran tidak perlu lagi dengan tunai, kita sebut dengan electronic payment. Dan bahkan di luar itu, dalam konteks korporasi pun, di internal kita terapkan e-office, kita terapkan hal-hal semua yang bersifat digital. Jadi intinya strategi yang kita tempuh adalah mendigitalisasi aktivitas korporasi sebagai port operator. Yang kedua, strateginya adalah membangun konektivitas. Kenapa? Dalam konteks negara maritim, arus barang keluar masuk itu hanya bisa kalau ada distribusi barang untuk keluar masuknya melalui tempat-tempat tertentu. Itu konektivitas. Oleh karena itu, kita harus membangun pelabuhan-pelabuhan baru. Dan itu sudah mulai kita lakukan. Yang kedua, agar konektivitasnya lancar,
dia harus mampu melayani dengan baik. Itu artinya kita harus melakukan modernisasi dari peralatan-peralatan pelabuhan, peralatan-peralatan di terminal. Krennya harus diperbaharui, produktivitasnya harus ditingkatkan, infrastrukturnya harus baik. Jadi strategi kita di luar digital force adalah modernisasi peralatan pelabuhan. Yang ketiga tentu untuk aktivitas di pelabuhan yang bersifat jasa, kita kan punya karakteristik jasa itu speednya harus tinggi, dia harus friendly, physical pressure-nya harus bagus, dan ini semua kita terapkan dengan pola service. Jadi service tadi harus berdampak pada efisiensi. Jadi kalau saya singkatkan, perbaikan infrastruktur, perbaikan dari sisi operasional, kemudian peningkatan servis, dan utamanya adalah digitalisasi. Ya. Work transport. Ya. Jadi Pak, kalau tadi Pak Agus sempat sampaikan bicara membangun beberapa pelabuhan baru, bisa cerita Pak progresnya sudah sejauh mana pelabuhan di bawah ini? Di Indonesia ini sebenarnya ada 1.118 pelabuhan 1.100 dengan berbagai skala. Dari 1.118 pelabuhan itu sekitar 115 pelabuhan dikelola oleh Pelindo 1, 2, 3, 4. Dari 1, 2, 3, 4 dengan 115 pelabuhan tadi juga size-nya beda-beda. Dari semua itu saya kemudian berpikir melihat Sabang sampai Merauke, di mana pusat-pusat konektivitas yang harus kita bangun. Saya sebut itu sebagai hub atau pusat-pusat untuk entry atau disebut incoming atau outgoing barang. Dari situ ada 7 lokasi sebenarnya. Satu di Sumatera Utara, Kuala Tanjung, kemudian Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, kemudian Makassar, dan 2 lagi adalah di sekitar Kalimantan dan Papua. Oleh karena itu kemudian kami membangun pelabuhan baru di Kalimantan Barat, Pelabuhan Kijing namanya. Kenapa di Kalimantan Barat? Karena ini adalah pintu keluar langsung ke Asia Timur, ke Jepang, ke China, yang bisa langsung melalui terminal Kijing. Yang berikutnya kami berencana juga membangun di Sorong, Papua, untuk akses Indonesia Timur. Yang ketiga kita berencana mengembangkan juga Tanjung Carat di Sumatera Selatan untuk meningkatkan kapasitas di daerah Sumatera. Jadi itu 3 pelabuhan besar yang kita rencanakan akan dibangun, dan mudah-mudahan 2018 itu sudah mulai didevelop. Tetapi di luar itu, kami juga punya proyek-proyek lain yang kita sebut dengan proyek strategis nasional. Salah satunya adalah bagaimana percepatan arus barang yang sudah masuk ke Priok sampai ke pabrik. Kita tahu hinterland dari Tanjung Priok ini adalah Cikarang. Dan selama ini untuk membawa barang ke Cikarang mostly adalah melalui jalan darat, pakai truk. Bayangkan kalau misalnya satu hari ada 10.000 sampai 20.000 truk. Bayangkan kalau nanti kapasitas yang terpakai ini semakin tinggi, tentu lewat truk tidak memadai lagi karena akan menimbulkan kemacetan. Untuk mengatasi itu kita bangun namanya waterways, atau kita sebut dengan proyek Cikarang Bekasi Laut. Insya Allah itu mulai kita bangun di 2018. Itu menjadi salah satu menurut saya adalah landmark juga, karena yang pertama di Indonesia dan bisa menurunkan biaya logistik, bisa membawa barang dalam jumlah yang lebih banyak, dan ini akan juga menjadi satu terobosan dalam pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi dengan hinterland. Dalam perkembangan zaman seperti seawal cerita tadi, dinamika pelabuhan itu nggak berhenti. Banyak sekali perubahan-perubahan terjadi di area kapal, shipping line, kemudian di area. Nah, untuk bisa menghirup semangat zaman itu, kita kan harus melakukan inovasi. Salah satunya adalah membangun waterways ini. Dan inovasi yang paling besar menurut saya adalah bagaimana melinkage antara pelabuhan dengan logistik. Dan itu kita sebut dengan integrated chain port. Integrated chain port itu artinya portnya terintegrasi antara pelabuhan dengan kawasan industri, dan antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lain dia merupakan mata rantai chain. Maka integrated chain port
adalah konsep besar membangun pelabuhan Indonesia masa depan untuk mendukung program pemerintahan sebagai poros maritim dunia. Tapi Pak, yang sebenarnya ada beberapa permasalahan di transportasi laut Pak, itu kenapa jarak dari mana namanya, misalnya katakanlah jarak dari Jawa ke timur itu kok bisa costnya Lebih mahal ya, iya, betul, ketimbang dari sini ke Jelas Eropa atau ya. Hamburg Gini. gitu Pak. Itu gimana bisa terjadi seperti itu Pak? Sederhana sekali. Kalau kita kirim barang itu pasti naik kapal. Kapal dibawa dari Jakarta, barang dibawa pakai kapal dari Jakarta ke Indonesia Timur misalnya. Pertanyaannya, ketika kapal dari Jakarta ke Indonesia Timur, dari Indonesia Timur ke Jakarta, apakah ada barang yang dibawa? Kalau nggak ada barang dibawa, berarti kan kapalnya nggak punya pendapatan. Iya betul. Akhirnya dia men-charge pengiriman barang tadi dengan harga yang double. Kalau dengan harga yang double, sementara barangnya satu, berarti kan cost-nya jadi tinggi. Lebih mahal. Oleh karena itu solusinya adalah harus ada barang-barang juga yang dibawa dari Indonesia Timur ke Jakarta. Agar ada barang yang dibawa, maka di Indonesia Timur harus ada aktivitas ekonomi. Itu yang saya sebut dengan industri. Ini yang saya sebut dengan integrated port. Sehingga ketika dari Jakarta ke Papua misalnya membawa barang-barang, nanti dari Papua membawa hasil industri atau hasil alam ke Jakarta. Dengan demikian ongkosnya bisa lebih murah, karena kapal ketika pulang balik dia membawa barang yang berbeda. Itu dia. Jadi konsepnya menurut kos logistik itu adalah membangun integrated port, membangun konektivitas, dan meningkatkan frekuensi dari transportasi itu sendiri. Itu. Yang ketiga ini penting begini. Misalnya, kalaupun kita di Tanjung Priok sudah bisa dimasuki oleh kapal besar, langsung dari Jakarta ke Los Angeles atau Los Angeles Jakarta. Tapi kalau kapal besarnya 3 bulan sekali, barang dibawa kan sedikit. Iya Pak. Kalau sebulan sekali kan sedikit. Iya. Nah sekarang sudah bisa seminggu sekali. Jadi seminggu sudah ada kapal yang datang dan pergi. Dan dengan frekuensi yang tinggi ini, kos logistik juga akan turun. Saya yakin dan percaya kalau seluruh strategi ini tereksekusi, kita membangun pelabuhan-pelabuhan baru, kita melinkage antara port dengan industrial, kita meningkatkan frekuensi aktivitas, kemudian kita melakukan proses korporasi di pelabuhan dengan cara transparansi, efisiensi, peningkatan produktivitas. Ini akan berdampak pada penurunan kos logistik sedikitnya 30%. Dan kalau itu sudah bisa turun, berarti kan harga barang lebih murah. Kalau harga barang lebih murah, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan pelabuhan yang dikelola secara profesional, secara efisien, secara produktif. Itulah kontribusi pelabuhan kepada perekonomian dan kepada masyarakat. Apa namanya, dalam ketiga ini kan disebutkan juga pelabuhan laut menjadi salah satu unit perekonomian Indonesia ya Pak ya? Iya, saya kira di pemerintahan Pak Jokowi JK sangat loud and clear Iya betul. bahwa maritim menjadi salah Menjadi satu salah prioritas. prioritas sangat. Ya, karena negara kita adalah negara maritim. 70% ya Pak. Dan tidak bisa tidak. Iya betul. Negara maritim itu harus memberikan alokasi resources, pemikiran, energi, agar dia bisa menimbulkan multiplier effect terhadap mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui aktivitas perekonomian. Saya kira gitu intinya. Pak, saya nggak kebayang nih Pak, nanti kalau misalkan ini udah jadi seperti yang tadi Bapak Elvin sampaikan nih, udah jadi yang dari sini ke Cikarang, itu benar-benar keren banget gitu Pak, pasti jalanan juga udah nggak macet. Atau Pak, sebenarnya yang tadi Bapak jabarkan itu ada target tahun berapa kira-kira bisa terjadi, bisa selesai, bisa rampung? Itu sesuai dengan fase-fase yang tadi saya ceritakan. Ada fit in infrastructure, ada enhancement, Untuk masuk ada establishment. Sebagian besar seluruh program yang saya sarankan tadi diharapkan bisa in place di tahun 2019. 2019? Terlalu cepat. Insya Allah bisa. Fokus ya Pak ya?
Dan itu bisa terbukti misalnya begini, apa langkah-langkah kita lakukan dalam hal peningkatan produktivitas, melakukan efisiensi, throughput kita meningkat, throughput itu volume, Iya, Pak. ya. Revenue kita meningkat. Iya. Di tahun 2014, revenue kita itu masih 7 triliun. Di tahun 2015, 7,7 triliun. Di tahun 2016 kemarin, 9 triliun. Di tahun 2017 ini saya berharap bisa tembus di angka 10 triliun. Amin. Insya Allah. Kemudian dari sisi throughput, itu meningkat. Throughput itu adalah jumlah kontainer yang bisa kita layani. Tahun ini kita berharap kontainer kita sudah mencapai 6 juta lebih. Dan kalau itu sudah tercapai, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan pengelolaan kontainer, berarti kan arus barangnya lebih banyak. Iya. Kalau arus barang lebih banyak, baik itu keluar dan masuk, itu berarti perekonomian kita lebih hidup, lebih baik. Berarti Pak Elvin ini sangat optimis ya Pak ya. 2019 sampai 2020 langsung menuju world class sport ya Pak ya. Hidup ini harus dilakukan dengan optimisme, Betul Pak. harus dijalani dengan positive thinking, Betul Pak. harus dijalani dengan keyakinan. Kalau kita optimis, kita positive thinking, kita yakin 50% target sudah tercapai. Insya Allah. Baik Pak, Ya. sedikit bicara keseharian Bapak. Masih tetap nge-jazz? Masih? Kalau akhir-akhir ini ngejazznya dalam hati aja. Oh gitu. Udah sibuk ya Pak ya. Oke baik. Saya dengar musik masih, tapi kalau untuk bikin musik sementara mungkin cuti dulu. Udah cuti dulu ya Pak, vakum dulu, Iya. fokus ke ini. Selesaikan tugas-tugas yang harus dijalani. Tapi olahraga sempat juga fisiknya juga. Olahraga itulah masalahnya. Nah, nggak sempat. Harus dilakukan juga ya, tapi Iya, saya iya. kira yang penting adalah apakah itu treadmill Iya, masih sempat. atau yang lain-lain harus disempatkan Iya, betul. gitu. Karena saya percaya hidup ini kan harus seimbang ya, Betul Pak. jasmani dan rohani katanya gitu. Gitu Mbak. Oke, baik Pak Elvin, terima kasih banyak waktunya. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Elvin Dirmansasya. Untuk selanjutnya bisa dilihat di majalah Men's Obsession edisi Desember 2017 atau kunjungi website kami di www.mensobsession.com. Saya dengan Suci Yulianita dari Obsession Media Group. Demikian dan sampai jumpa. Terima kasih.